Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aging Gustiana dari SMP Negeri 2 Cikatomas, CGP Angkatan 2, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Saya memberi nama program ini adalah Urab Sayur, yaitu Urang Akrab Sakuyunan Sadulur. Artinya kita erat bersama bersaudara. Dan berkaitan dengan budaya positif ini, sesinya adalah pembiasaan pola hidup bersih dan sehat bagi peserta didik di masa pandemi. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dulu dengan quote pertama. Bersamaan membuat hal yang sedikit terasa sangat melimpah. Ini ada dokumentasi dari peserta didik kelas 9B dulu sebelum masa pandemi yang kegiatan metis ya. Walaupun petisnya ada sedikit, tapi ketika dimakan bersama-sama akan menjadi lebih nikmat ya, seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah konsep keakraban Urab Sayur, kemudian pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS, dokumentasi aksi nyata 14, keberhasilan dan tantangan, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Oke. Nah, apa itu urab sayur? Apakah itu sejenis makanan? Nah, ini hanya akronim saja tentang konsep keakraban, di mana 3 komponennya itu adalah pertama, kegiatan bersama antara guru dan murid. Usahakan semuanya bisa hadir, bisa dilaksanakan di dalam sekolah ataupun di lingkungan sekitar ya. Bahkan saya pernah ke tepi sungai, sawah ya, atau ke tempat-tempat wisata. Kemudian acaranya menyenangkan, ada permainan atau game, nonton film kalau di sekolah ya, lombaan, sharing. Nah, ini wisata bersama, foto bersama, dan lainnya. Nah, yang paling penting adalah harus ada sesi makan-makannya, karena dengan makan bersama itu akan mendekatkan persaudaraan ya. Berbagi makanan, caranya metis, ngaliwet, lomba masak atau wisata kuliner. Itulah konsep keakraban Urab Sayur. PHBS itu sendiri di latar belakangnya yang pertama adalah ada kekhawatiran dari peserta didik di masa pandemi, di mana mereka jenuh dan bosan selama belajar daring gitu ya. Malah kecanduan sama gawe daripada sama buku. Karakter anak juga menjadi kurang terbimbing ya, karena orang tua bekerja di rumah, kemudian interaksi dengan guru juga berkurang. Nah, ketika sampai di sekolah itu anak kurang patuh protokol kesehatan 5M gitu. Jadi pengap ketika memakai masker. Nah, sedangkan pada tahun pelajaran ini akan dicanangkan tentang pembelajaran tatap muka terbatas atau jika tidak ada PJJ, maka itu perlu adanya program penindakan. Tujuan dari program ini adalah siswa patuh protokol kesehatan yang 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Siswa bisa hidup sehat gitu ya, dengan pola makan sehat dan bergizi, membawa bekal dari rumahnya, dan minuman juga dari rumah, botol isi ulang. Kemudian lingkungan sekolah juga menjadi kondusif, di mana kelas menjadi bersih dan rapi, kemudian sekolah juga menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Tolak ukurnya itu pertama, hampir 90% siswa itu memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. Kemudian hampir 50% siswa membawa bekal makanan sehat atau botol minuman sendiri yang diisi dari rumah, dan terwujudnya lingkungan yang kondusif, dilihat ketika bersih, rapi, sehingga yang tinggal itu aman, nyaman ya, dan senang. Nah, bagaimana prosesnya? Ada 3 tahap perencanaan. Pihak sekolah itu menyusun administrasi, kesepakatan, menyiapkan sarana dan prasarana, dan ada panduan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaannya, bagaimana pembiasaan pola hidup bersih dan sehat bagi anak-anak ketika PTM terbatas, dan nanti ada checklist prokes per kelas. Jadi setiap hari dicek gitu ya, apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Dan terakhir ada pengawasan, itu adalah refleksi tentang apa yang sudah dicapai, apa yang masih perlu dibenahi, direfleksikan, kemudian evaluasi dan tindak lanjut, sehingga ada perbaikan strategi untuk kedepannya. Nah, maka dari itu perlu ada dukungan alat dan bahan, di mana sekolah menyiapkan masker dan hand sanitizer ya, ada wastafel dengan sabunnya, termogan,
poster prokes 5M, kemudian ada penyemprot desinfektan ya dan lainnya. Kemudian pihak terkait di sini adalah otomatis kepala sekolah, wakasek, komite, dan kuncinya adalah peserta didik dan orang tua. Kemudian guru dan tenaga pendidikan serta pihak kesehatan dan masyarakat. Jadi kebijakannya itu adalah peraturan pemerintah atau Kemdikbud tentang PTM terbatas. Dan kuncinya surat pernyataan atau persetujuan dari orang tua. Ketika orang tua tidak mengizinkan, maka anak belajar di rumah. Tapi jika mengizinkan, bisa mengikuti PTM terbatas. Nah, ini ada penguatan kepatuhan prokes 5M ya. Masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan jauhi kerumunan. Sehingga si peserta didik itu bisa hidup sehat dan lingkungannya kondusif gitu ya. Peserta didik dibiasakan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Semua warga juga mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Oke, kita tiba ke quote kedua. Bermain bersama, bergembira bersama, perbedaan itu akan menjadi pekat kebersamaan. Nah, di sini ada foto siswa-siswi lagi mau ngeliwat mencari kayu bakar ya di tepi sungai. Oke. Nah, kita lanjut ke dokumentasi. Nah, di sini yang sudah dilakukan aksi nyata modul 14 budaya positif. Di sini peserta didik melakukan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat, merapikan sepatu, menyapu lantai yang penuh debu, kemudian mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lainnya. Nah, di sini saya sendiri melakukan sosialisasi budaya positif dengan bantuan teknologi. Dan ini ada gambar yang kiri, ikut makan bersama juga, membawa bekal dari rumah ya, sebagai contoh. Nah, kemudian kelompok itu berdiskusi menyusun kesepakatan kelas dengan aktif, karena mereka akan naik ke kelas 8 ya, 8A. Jadi membuat kesepakatan apa yang diinginkan, apa harapan mereka mewujudkan kelas seperti apa. Setelah didiskusikan, otomatis dipresentasikan. Setiap perwakilan kelompok presentasi kesepakatan kelas yang telah dibuat ya, dengan mematuhi protokol kesehatan juga. Nah, lalu ini yang dinanti-nanti itu adalah peserta didik makan bekal dari rumah sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang membawa roti dengan susu, ada yang nasi goreng dengan telur ya, ada yang apa ini ya, potato ya, kemudian itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Jadi membawa bekal lebih aman. Nah, apa yang menyenangkan ini ketika makan itu nonton film ya. Film ini film luka ya, animasi yang mendidik ya, tentang mimpi dan persahabatan. Nah, karena sangat menikmati ketika menonton film. Bahkan saya juga suka ya menonton film animasi. Oke, ini ada video kesan peserta didik. Satu aja kita cari perasaan. Perasaan saya mengikuti kegiatan ini sangat senang. Yang paling menarik? Yang paling menarik adalah Ada intinya, sangat senang, bertemu teman, kerja kelompok, nonton film, dan ingin lebih baik. Oke. Apa yang sudah berhasil? Ya, peserta didik sudah bisa lah melakukan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Hanya kita harus mendampingi ya dan mengingatkan gitu supaya tetap konsisten terhadap protokol kesehatan. Tantangannya karena masih sedikit, maka harus diimbaskan PHBS ini kepada peserta didik lain, kepada kelas lain. Pada intinya, peserta didik direfleksikan sangat senang mengikuti kegiatan karena tadi bisa bertemu teman, nonton film, kerja kelompok, dan lainnya. Dievaluasi, peserta didik sudah bisa mematuhi protokol kesehatan 5M. Namun, kehadiran peserta didik masih belum sesuai target ya karena terbatas. Dan tindak lanjutnya diadakan lagi kegiatan sosialisasi PHBS, kemudian membuat poster ke kelas mengingat protokol kesehatan 5M. Nah, tiba ke quote terakhir, mau penutup ini ya. Jadi, kebersamaan adalah memahami. Maka yang tak sabar dengan mendengar dan mengerti harus sabar dengan sepi dan sendiri. Ini ada foto kebersamaan dari siswa-siswi ketika melakukan ngaliwat ya, konsep tadi urap sayur ya, dimana sangat senang. Ini dokumentasi sebelum pandemi gitu. Jadi semoga kita sehat selalu dan bisa melaksanakan PTM gitu ya, dan semua sehat dan virus segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah akhir ya. Mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus pendidikan Indonesia. Salam guru gerak, guru bergerak, Indonesia maju.